Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara embun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya Muhammad Zuhud mau berbagi bagaimana cara mengetahui air minum itu mengandung pH di atas 8 dan antioksidan yang tinggi. Hal ini tanpa memerlukan alat-alat yang sulit didapatkan. Ya, kita hanya akan menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Ya, karena kalau pakai alat-alat yang dibutuhkan seperti ORP meter, ada pH, TDS yang lainnya, mungkin di rumah agak sulit didapatkan. Jadi kita mau menguji kualitas pH air, antioksidan air, dan heksagonal air dengan menggunakan alat-alat di rumah. Oke, kita ikuti. Saya di sini sudah menyiapkan ada beberapa merek air minum, ya, ada beberapa merek terkenal. Ya. Terus ada ini, ya. Terus ada air minum embun pH 8+, dan juga ini ada air RO. Ya, kita lihat beda-bedanya. Saya akan siapkan 6 gelas kosong. Ya. Pertama kita akan tes TDS-nya dulu berapa masing-masing air ini. Ya. TDS itu adalah untuk mengukur zat padat larut di dalam air. Maksimum kadar untuk yang dibolehkan menurut Dinas Kesehatan adalah 500 ppm. Cuman rasa air ini tergantung daripada TDS. Biasanya makin tinggi TDS-nya maka rasanya kurang segar. Makin rendah TDS-nya akan segar. Tapi kalau terlalu rendah di bawah 10 atau 20 bisa jadi dia agak pahit. Ya, kita lihat TDS-nya. Kita mulai dengan air RO yang di sebelah paling kiri. Nah, terus kita lihat air embun pH 8+ sebelah sini. Terus ada merek terkenal. Merek terkenal juga. Kita tambahkan air lagi. Ya. Disamakan dengan merek terkenal. Sama air embun juga kita tambahkan. Air RO. Terus ini juga dan juga merek ini. Pertama saya akan memberikan tes TDS. Ya, TDS ini bisa kalau di rumah Bapak Ibu semua bisa menggunakan alat bohlam listrik. Ya, jadi makin nyala pakai yang 5 watt. Kalau satu masukin ke listrik dan satu lagi colokannya masukin ke air. Makin tinggi nyala bohlamnya, makin terang nyala bohlamnya, makin tinggi TDS-nya. Kalau TDS-nya di bawah 20, dia biasanya tidak menyalakan listrik. Nah, kita lihat TDS-nya masing-masing. Nah, pertama kita lihat air RO. .004, ya. RO ini kecil TDS-nya, cuman nanti resikonya dia rasanya akan sedikit pahit. Jadi kalau Anda minum RO rasanya pahit itu karena memang TDS-nya kecil dan dia pH-nya biasanya di bawah 7. Ya. Kita lihat air embun berapa TDS-nya. 39, ya.
Terus merek terkenal (69) zat padat kandungan logamnya. Terus nomor 4 66. Merek berikutnya 229. Dan yang terakhir 87. Jadi dari semua ini yang tertinggi adalah ini 229 kandungan logamnya 4 per mikron ya, sedangkan yang terendah adalah RO yaitu 4 TDS-nya. Ya, TDS ini menunjukkan bahwa dia mengandung logam atau zat padat yang rendah. Yang ini adalah air mineral, ini adalah air RO, dan ini adalah air pH 8+. Nah, sekarang kita lihat. Banyak orang bilang pH-nya 8+, tapi apakah benar dia pH-nya 8+? Maka Bapak Ibu bisa tes ini di rumah dengan cara ambil betadine. Kenapa pakai betadine? Karena betadine ini, ya ini saya sudah siapkan betadine. Betadine ini mengandung yang namanya ion iodida. Ion iodida ini sifatnya korosif, merusak. Seperti radikal bebas kalau di udara, ya, polutan, racun, apa semua. Ya. Jadi biasanya air yang pH-nya di atas 8 bahkan di atas 9 dia bisa menetralisir ion iodida yang ada di dalam betadine. Jadi kalau air itu bisa menetralisir betadine, maka insya Allah dipastikan airnya pH-nya biasanya antara 9 ke atas dikit ya. Nah, kita lihat tes air ini masing-masing, berikan air tadi dengan 6 tetes betadine. 1, 2, 3, 4, kita masing-masing 5 tetes dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6. Air embun 1, 2, 3, 4, 5, 6. RO 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, apa yang terjadi dengan air ini ketika masing-masing ditambahkan betadine? Kita pertama merek yang ada di sini ya, merek ini kita lihat apakah dia bisa menetralisir betadine. Masih sedikit kuning. Merek ini masih kuning. Ini merek yang terkenal, masih kuning. Merek yang ini masih kuning. Air embun pH 8+, bening. Air RO kuning ya. Ini perbedaan menggunakan betadine ya. Ini perbedaan menggunakan betadine, kita lihat ya. Air embun tetap bening ya, bening. Nah, untuk mengetahui bahwa air ini memang benar-benar bening, maka Bapak Ibu semua bisa menggunakan alat lagi yang ada di rumah. Apa itu? Pakai karbohidrat ya. Jika memang betadine itu benar-benar sudah hilang, maka ketika dikasih karbohidrat, maka dia tidak akan merubah warna air tersebut. Tapi pastikan setelah dikasih betadine. Kita lihat, masing-masing air ini akan saya berikan nasi karbohidrat masing-masing 1 sendok. Apa yang terjadi? Kalau dia benar-benar sudah bening, maka air itu tidak berubah warna. Tetapi kalau dia berubah warna, maka itu adalah reaksi biasa antara karbohidrat dengan betadine.
Nah, kita lihat ya. Pertama air embun, sudah ada nasinya, kita aduk. Tidak berubah warna, maka ini menunjukkan bahwa betadinnya sudah hilang. Betadin itu sudah larut karena ada antioksidan di dalam air tersebut. Air RO seperti ini ya. Air mineral terkenal air mineral air mineral air. Nah, yang terjernih adalah air embun. Kita tambahkan 1 tetes betadin lagi masing-masing. Satu. Kita lihat apa yang terjadi. Air embun kita aduk, tetap bening, tidak berubah warna. Sudah menunjukkan warna yang berubah, sedikit agak keruh. Sedikit lebih keruh. Sedikit lebih keruh. Lebih keruh. Ini Anda bisa bandingkan. Ini RO, ini embun. Ya. Anda bisa bandingkan. Ya. Anda bisa bandingkan. Ini Anda bisa melakukan tes ini di rumah ya, untuk mengetahui apakah benar air minum yang Anda beli adalah pH-nya di atas 8 atau di atas 9 ya. Tes yang kedua, kita akan menggunakan teh ya. Apakah air embun pH 8 plus atau pH 9 ini bisa cepat menguraikan teh dan tanpa harus memasak airnya ya. Oke, kita siapkan air embun ya. Ini air embun. Kita cukup tidak harus semuanya ya. Cukup dengan merek-merek yang lumayan dikenal masyarakat. Ini yang merek ini ya. Terus merek ini. Mana yang cepat melarutkan teh? Kalau dia bisa larut, maka pori-pori air itu lebih kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Air embun. Kita lihat, kita aduk masing-masing berapa kali adukan ya. Ini air embun, kita aduk langsung larut kuning ya. Air ini merek yang sangat dikenal
juga merek yang sangat dikenal. Ini juga merek sangat dikenal. Mana perbedaannya ya, lebih kuning ya, lebih kuning ya. Jadi air embun ini bisa lebih cepat menyerap teh karena pori-porinya dia lebih kecil dibandingin dengan air yang lain. Oke. Terus kita lihat lagi uji coba berikutnya ya. Kita uji air menggunakan, kita lihat ya, saya akan isi masing-masing air ini ya dengan air merek terkenal ya. Saya isi dengan air ini semuanya. Terus saya masing-masing teteskan betadine. Tiga tetes, maka akan kuning semua airnya. Kita aduk, semuanya kita aduk. Kita tambahkan lagi 2 2 2 2. Nah, kita lihat ya, setelah kita tambah masing-masing air ini kuning, kita tambahkan masing-masing air merek ini ke dalam air yang sudah ada betadinnya ya. Ini kan kuning, ini sama-sama kuning, semuanya berasal sama dari air yang ini. Sebentar, ini tadi udah 3 tetes, jadi semuanya harus tambah 1 tetes lagi. Ya. Jadi sama, kita kuningnya sama. Kita lihat apakah masing-masing air ini bisa menetralisir air yang sudah dikasih betadine. Kita tambahkan embun. Kita lihat airnya menjadi bening. Kita tambahkan merek terkenal dengan jumlah yang sama. Kita lihat perbedaannya. Setelah ditambahkan ini embun dengan merek lain, lebih bening pasti ini. Dengan merek ini juga sama. Nah, inilah, maka kesimpulannya adalah bahwa air embun yang pH 8 plus ini, dia mengandung pH yang tinggi 9 ke atas, tapi dia mempunyai kandungan logam atau TDS yang rendah, yaitu 39, sehingga menghasilkan rasa yang enak, segar ya, praktis, hemat, sehat, tetapi dia pH-nya tinggi sehingga orang mau minum air putih yang banyak. Nah, jadi Bapak Ibu semua silakan tes air minum Anda di rumah apakah mengandung pH yang tinggi dan antioksidan yang tinggi. Salam embun. Untuk info silakan hubungi kami di 0811 238 1905. Saya Muhammad Zuhud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.